Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi setelah masuki semester 2 ini. Kita akan belajar bab baru ya. Terakhir tuh kita belajar turunan. Nah, sekarang ini adalah lawannya turunan. Apa itu lawannya turunan? Itu adalah integral. Ya, ini bab baru buat kalian yang kelas 12 ya. Kelas 10, kelas 11 itu belum pernah dipelajarin. Apa itu integral? Oh, tar dulu. Tujuan kita pembelajaran di bab ini tuh apa aja? Apa sih mau dicapai gitu ya? Yang pertama, kalian itu akan tahu mengenai hubungan integral fungsi dan turunan fungsi. Jadi apa hubungannya sih integral sama turunan gitu? Yang kedua, bisa menentukan juga nih integral tak tentu dan integral tertentu dari fungsi aljabar. Nah, yang ketiga, kamu bisa menggunakan sifat integral tak tentu dan integral tentu fungsi aljabar dengan tepat. Jadi nanti dia gimana sih cara nyelesainnya gitu, karena kalau dasarnya ini kamu belum bisa, nanti ketika soal-soal yang menggunakan sifat integral akan sulit gitu, karena nggak sesederhana tinggal integralin doang gitu kan. Ada soal-soal yang namanya teknik integralan dan lain-lain gitu. Oke, kita langsung aja ya. Apa itu integral? Integral adalah integral dari sebuah fungsi dapat didefinisikan dua cara, yaitu yang pertama sebagai inverse atau operasi kebalikan dari turunan. Yang kedua adalah integral sebagai limit dari jumlah atau luas daerah tertentu gitu. Nah, maksudnya itu kayak gimana itu nanti ya kita jelasin lagi. Nah, jadi integral kebagi 4 bagian ya. Yang pertama integral tak tentu, yaitu definisi pertama yang kebalikan dari turunan, dan integral tertentu itu yang bagian kedua yang tadi merupakan limit dari sebuah jumlah gitu. Nah, integral tertentu ini ternyata pengaplikasiannya itu adalah untuk menghitung luas daerah sebuah kurva ya, dan menghitung volume benda putar. Maksudnya benda putar apa? Jadi nanti ada kurva, terus kurvanya diputar di diagram Cartesius. Nah, itu akan membentuk sebuah benda putar. Nah, itu nanti terakhir gitu ya. Oke, next. Nah, kita untuk pertama ini kita belajar dasarnya integral dulu, yaitu integral tak tentu. Oke. Nah, integral sebagai inverse dari turunan. Inverse turunan itu maksudnya balikannya turunan, kebalikan dari sebuah turunan. Maksudnya gimana? Oke, kita rewind dulu nih. Kita ingat-ingat dulu. Kita review dulu apa itu turunan, masih ingat ya? Jadi di sini ada fx ya, fx-nya f gede ya. Nah, ini adalah turunan dari fx, maka ini ada f gede tanda petik ya, turunan dari x. Nah, ini saya misalkan sebagai f kecil, hasilnya itu adalah f kecil. Dah, sampai situ dulu ya, bisa diterima ya. Oke, ketika ada 2x ya kan, fx-nya adalah 2x, maka turunannya adalah 2 ya. Kalau kalian ingat-ingat lagi turunan sebuah fungsi aljabar, kalau diturunin itu x-nya hilang, pangkatnya x hilang gitu. Dah jadi 2. Oke, terima ya. Oke, 3x kuadrat. Nah, diturunin jadi apa? Kalau kalian ingat-ingat lagi, 3x kuadrat itu turunin adalah 3 dikali pangkat 2-nya itu turun ke depan ya kan. Pangkat atasnya itu berkurang 1, dari 2 jadi 1 ya kan. Jadi 3x kuadrat ya berubah jadi 3 kali 2x. 3 kali 2x berapa? 6x. Oke, sampai situ bisa terima ya. Oke, selesai. Kemudian 3x kuadrat tambah 5. Ini jadi saya mengambil contoh-contoh secara khusus dulu, nanti baru saya generalisasi. 3x kuadrat tambah 5. 3x kuadrat itu tadi turunannya adalah 6x. 5 itu kan konstanta. Konstanta kalau diturunin karena nggak ada x nya jadi 0. Oke, jadi 6x tambah 0 adalah 6x. Kemudian berikutnya 3x kuadrat plus 7. 3x kuadratnya itu 6x, 7 diturunin karena nggak ada x nya juga hasilnya 0. Maka hasil turunannya itu 6x. Kalau kita perhatikan ya, ternyata x kuadrat, 3x kuadrat ini kan tambah 5 tambah 7. Kalau ini nggak ada apa-apa berarti tambah 0. Itu ternyata hasilnya sama, yaitu 6x, 6x, 6x. Nah, berarti integral atau balikan dari 6x ya kan, ya berarti adalah 3x kuadrat
ya enggak? Dari sini kalau dibalik kemari kan, kalau 3x kuadrat diturunin jadi 6x, maka integral dari 6x adalah 3x kuadrat. Nah, itu yang dimaksud dengan integral sebagai inverse dari turunan. Nah, jadi integral dari fx yang hasilnya tadi 6x adalah f besar x sama dengan 3x kuadrat plus c, di mana c adalah konstanta. Konstantanya berapa? Ya ini, tadi ada 0, ada 5, ada 7 gitu kan, berapapun ketika diturunin itu kan pasti hasilnya 0 gitu. Tapi 3x kuadratnya itu nggak berubah, 3x kuadrat itu tetap menjadi 6x gitu. Sampai situ bisa diterima ya, kalau 6x itu balikannya adalah 3x kuadrat, atau integral dari 6x adalah 3x kuadrat. Nah, terus integral sendiri lambangnya kayak gimana sih? Oke, notasi dari sebuah integral itu lambangnya kayak ini nih. Kayak apa ya? S juga nggak mirip S, kayak lambang seperti ini deh gitu, kayak cacing berdiri. Soalnya pernah dengar dari murid saya seperti, bu kayak cacing ya bu, gitu ya. Tergantung imajinasi kalian aja ya. Jadi integral fx dx. Nah, ini ada dx nya ya. Nah, dimana fx ini nih, si f kecil itu disebut integran gitu. Oke. Nah, f besar nih, f besar ini adalah integral dari fx ya, f kecil. Apabila turunan dari f besar itu adalah fx. Nih, turunan dari f besar itu adalah fx. Jadi ada hubungannya ya, jangan ntar dari 2x ke 6x, wah turunan dari 6x adalah 2x, ngaco. Kita harus linear, selurusan hasil turunannya, maka di integralnya balikannya itu gitu. Oke. Nah, jika f aksen x ya kan, maksudnya f aksen yang besar ini sama dengan f kecil x, maka integral dari f kecil x dx sama dengan f besar x plus c gitu. Atau dinotasikan seperti ini ya, pengintegral fungsi fx terhadap x dinotasikan sebagai berikut. Yang tadi itu lihat, ini nih f aksen x kecil ini adalah turunan dari si f besar ini. Jadi kalau diintegralin hasilnya adalah f besar, dimana itu lambang integral ya kan. Notasi integral diperkenalkan oleh Leibniz, seorang matematikawan Jerman. Kemudian f kecilnya itu disebut fungsi integran, f besarnya itu adalah fungsi integral umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx ya, yang kecil ya, dan c adalah konstanta gitu. Sampai situ dipahami dulu ya, mungkin nanti lebih jelasnya kalau ke contoh soal. Oke, berikutnya rumus dasar integral tak tentu. Nah, rumus dasarnya apa sih? Rumus dasarnya itu adalah integral a dikali x pangkat n, ya ini ya, a dikali x pangkat n dx sama dengan a dibagi n tambah 1 x dikali x pangkat n tambah 1 plus c, dimana n tidak sama dengan min 1. Nah, kalau kalian perhatikan kan, ingat-ingat kalau turunan itu pangkatnya n-1, tapi integral itu pangkatnya s plus 1, n plus 1. Oke. Nah, kita lihat ke contoh soal aja ya. Nah, yang pertama integral 3 dx. Lalu gimana dengan 3 dx? Kan ini tidak ada x-nya, sedangkan tadi integral itu apa rumusnya? Kita tulis ulang. Integral a kali x pangkat n dx, a per n tambah 1 x n tambah 1 plus c gitu kan ya. Nah, di sini nggak ada x-nya. Kalau tidak ada x-nya itu artinya integral 3x pangkat 0 dx. Maka di sini jadinya 3 dia kan dikali x pangkat 0 tambah 1. Ini 0 tambah 1 plus c. Nah, 0 tambah 1 kan 1, berarti x pangkat 1 x, 3 bagi 1 3, maka 3x plus c itu. Jadi kalau dengan kata lain, kalau dia tidak ada x-nya nih, kamu lihat ya, ketika diintegral maka dia jadi muncul x. Ingat, lawan kebalikan dari turunan. Kayak tadi kan turunan, kalau contoh tadi ya 2x diturunin menjadi 2. Nah, maka integral 2 adalah 2x gitu. Maka contoh berikutnya kamu bisa langsung jawab, integral dari 25 dx yaitu 25x plus c
Dah cukup kayak gitu aja. Berikutnya ya. Integral 4x dx. Nah, ini ada pangkatnya 1 nih. Maka di sini 4 dibagi x 1 tambah 1 1 tambah 1 plus c. 1 tambah 1 kan 2. Berarti 4 dibagi 2 berapa? 2. 1 tambah 1 2, berarti x kuadrat plus c. Tuh, berikutnya lagi. Biar lancar dulu. 8 per nih x pangkat 2, langsung aja ya. Kamu udah tahu ini 1 tambah 1 jadi 2. Nah, berarti sini 8 bagi 2 plus c. 8 bagi 2 4 x kuadrat plus c. Oke, sampai sini gimana? Terima nggak nih? Pahamin nggak? Coba kamu pahamin dulu deh. Oke, kita lanjut ya. Contoh berikutnya. Integral x kuadrat dx. Nah, ini depannya nggak ada apa-apa. Berarti kalau depannya nggak ada apa-apa, kita anggap a-nya itu 1 per x pangkat 2 tambah 1 jadi berapa? 3. Berarti ini 1 per 3. Kan ngikutin pangkatnya, ya kan? Plus c. Gitu. Berikutnya lagi biar lancar. Oh, depannya 2. Berarti depannya 2 per x 2. 2 tambah 1 3. Pangkat bawahnya 3 plus c. Tuh, gimana? Gampang kan? Mulai terbiasa, harus sering-sering ngerjain soal. Berikutnya lagi, depannya 4 per x nya dulu deh biar gampang. Dari 3 tambahin 1 jadi 4. Maka sini pangkatnya juga ikutan 4. 4 bagi 4 1 gitu kan. 1 kita abaikan aja, jadinya x pangkat 4 plus c. Maksudnya abaikan kan 1 kali x pangkat 4 ya x pangkat 4 gitu loh. Berikutnya lagi. Nah, 10x pangkat 4 berarti 10x pangkat 4 tambah 1 jadi 5. Berarti 10 bagi 5 ditambah c. 10 bagi 5 berapa ya? 2. X pangkat 5 ditambah c. Gimana? Mudah kan? Ya, insya Allah mudah ya. Berikutnya lagi. Oke, kalau ini kita banyak-banyak latihan aja. Nah, lo depannya setengah. Kalau depannya setengah gini, kan harusnya a. Tadi kan rumusnya gini ya, integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 plus c gitu kan ya tadi rumusnya ya. Nah, ini kan setengah itu sama aja setengah dikali 1 gitu kan ya, kayak x kuadrat. Nah, setengahnya biarin aja dulu setengah ya. Si x kuadrat ini kan berarti 1 per x pangkat 3. 3 nya itu pindah ke bawah 3 ini. Kalau kalian ingat yang tadi x kuadrat nih, mana tadi ada nggak x kuadrat tadi yang x kuadrat itu kan tadi sepertiga x pangkat 3 gitu kan. Nah, setengahnya biarin aja, ininya tetap nih 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Nah, baru kita kalikan 1 per 6. 1 kali 1 2 kali 3 x pangkat 3 plus c gitu. Jadi kalau ada depannya bilangan ya tertentu, pecahan maksudnya ya, yaitu kita depanin aja dulu. Nah, depannya yang x nya itu kita anggap 1. Tuh, berikut lagi biar lancar. 1/3 dikali 1 per x pangkat 4 tambah 1 jadi 5. Maka di sini bawahnya jadi 1/5. Pokoknya bawahnya itu ngikutin pangkatnya ya. Plus c. Nah, baru dikalikan 1 per 15 x pangkat 5 plus c gitu. Berikutnya lagi 1 per x dx. Nah, lo ini gimana? X nya justru yang di bawah. Jadi kalau bentuknya x nya di bawah gini, kita ubah menjadi x pangkat min 1. Ini integral dx. Ini belum diintegral ya, masih diubah dulu. Nah, baru kita integralin. Tadi rumusnya apa? A gitu kan. T 1 per ya kan, x pangkat min 1 tambah 1 ya kan. Nah, di sini jadinya 0. Ini kan x pangkat 0 plus c. Nah, ini tidak bisa. N itu tidak sama dengan
min 1, ingat syarat dia. Sedangkan ini min 1. Nah, ini jadi kita skip. Nih nanti ada ini soalnya, ini dia masuknya len. Nanti ya, nanti nggak sekarang. Gitu. Jadi ini kita skip. Oke, berikutnya karena dia 1/0 X pangkat 0 plus C. Nah, itu kan dia tidak ada jawabannya jadinya. Itu karena kan tadi syarat utamanya n-nya itu haruslah tidak sama dengan min 1, sedangkan ini min 1. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini baru bisa integral X pangkat min 4 dx. Ini 4 ya. Ya, maka sini adalah 1/X min 4 tambah 1 min 4 tambah 1 plus C. Nah, min 4 tambah 1 berapa? Min 3 kan? Jadi min 1/3 X pangkat min 3 plus C. Nah, pangkat negatif itu kan jadi pecahan gini, kita balikin. Min 1/3 X pangkat 3 plus C. Gitu, gimana? Kalau ada yang masih bingung boleh tanyakan ya. Oke. Nah, di sini ada latihan soal. Silakan kalian catat dulu ya atau screenshot. Oke, kalian coba kerjain ya. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ya, jika ada yang mau tanyakan silakan kalian tanyakan. Mungkin sampai situ aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe. See you next video.